dipersembahkan oleh Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Dora Edward dalam Health Matters, sebuah program yang membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Dan kali ini kami akan membahas tentang deteksi kanker endoskopi, namun sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Kanker usus besar atau kanker kolorektal adalah kanker yang menyerang bagian usus, anal, serta usus buntu. Kanker usus besar merupakan kanker yang paling umum serta penyebab kematian nomor 2 akibat kanker di dunia barat. Deteksi kanker melalui endoskopi diperlukan untuk mencegah serta mengetahui secara dini penyakit kanker yang mungkin menyerang pasien. Perlu kesadaran dini dari pasien untuk memeriksakan diri sebelum kanker menyerang sehingga hal yang terburuk dapat dihindari. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini di studio saat ini telah hadir Dr. Rinaldi Lesmana, spesialis penyakit dalam dan juga konsultan penyakit saluran cerna, pankreas, hati, dan empedu. Dokter, selamat datang, apa kabar? Ya, baik. Baik. Dokter, kalau kita bicara soal kanker, dok, ini bisa dikatakan menjadi salah satu penyakit yang bisa dikatakan sangat ditakuti oleh masyarakat ya, dok ya? Ya. Kenapa, dok, seperti itu? Ya, karena terus terang sampai saat ini kan kanker itu sendiri kan kita tidak pernah bisa memprediksi ya. Artinya siapa yang akan terkena. Kemudian kita tahu bahwa ketika seorang terkena kanker itu umumnya pengobatan yang dilakukan itu kan pada sebagian besar jenis kanker itu kan hanya memperpanjang usia harapan hidup ya. Iya. Artinya tidak betul-betul sebetulnya menyembuhkan dari ya. penyakit kanker itu sendiri ya. Dan karena kebanyakan juga pasien yang terdeteksi kanker itu umumnya juga sudah pada stadium-stadium yang lebih lanjut kan. Jadi sehingga itu yang mungkin membuat ketika seorang terdiagnosa kanker itu mereka mungkin begitu khawatir ya, ini gitu, apalagi kan ketakutan ya. Ya. Nah, dok, kalau untuk jenis kanker sendiri di Indonesia ini dokter melihat yang paling banyak diderita oleh para pasien kanker ini apa, dok? Kankernya? Ya, saya kira sih sampai saat ini sih masih banyak sih kanker serviks ya, paling saya rasa sih itu. Tapi kalau kita lihat di bidang penyakit saluran cerna, hati, pankreas, empedu, memang sih paling banyak mungkin kanker usus besar ya, atau yang itu di saluran cerna paling akhir begitu ya? Ya, atau yang disebut dengan kanker kolon, ya, colon cancer. Dan saya kira itu juga termasuk saat ini 10 besar kanker di Indonesia ya. Yang mematikan. Kenapa sih, dok, penyakit kanker ini menjadi salah satu penyakit yang mematikan setelah jantung ya, dok ya, kanker ini ya? Ya, karena itu tadi. Jadi problemnya adalah kanker itu sendiri kan dia kemudian kalau tidak terdeteksi di awal, dia kan akan menyebar ke organ lain kan, sehingga dia akan mengganggu fungsi-fungsi organ itu sendiri kan. Jadi yang membuat kondisi pasien itu kemudian menjadi perburukan itu biasanya akibat dari penyebaran kanker itu sendiri kan. Itu yang kemudian kenapa jadi pasien kemudian kondisinya menjadi lebih jelek hingga kematian itu sendiri kan. Tadi dokter sempat menyinggung kanker usus besar ya, dok ya. Nah, untuk kanker usus besar ini angkanya cukup tinggi di Indonesia. Ini penyebabnya apa, dok? Apakah gaya hidup atau ya, memang sih gitu? Kalau kita lihat secara general, secara umum, secara ilmu kedokteran memang dianggap bahwa pola hidup, pola makan, jenis-jenis makanan itu sendiri itu sangat berpengaruh terhadap timbulnya kanker usus besar. Hanya kan kalau kita lihat dari faktor risiko, itu kan banyak faktor risiko yang artinya sebetulnya itu secara umum ya. Tapi tentu kita juga sekarang ini kan di dunia kedokteran itu kita lebih banyak melihat juga dari faktor dari pasiennya itu sendiri. Sehingga itu yang artinya kita mencoba mencari riwayat keluarga. Dari kemudian, genetik ya, bisa dari faktor juga genetik ya. Ya itu yang kemudian awal mulanya memang teori timbulnya kanker usus besar itu sendiri kan
dianggap dari adanya pertumbuhan polip. Polip itu semacam kayak daging lah, tumbuh di usus itu, dan hampir semua polip itu juga dia terkait dengan faktor genetik itu sendiri gitu. Dimana polip-polip itu sendiri kan dia bisa berisiko karena dia bisa berkembang menjadi sel ganas, sel kanker itu sendiri. Gitu. Tapi kalau tidak ada genetik dari orang tua atau dari kakek neneknya, bisa saja dia terkena kanker usus besar ya, Dok ya? Tetap bisa, ya. Nah itu biasanya untuk penderita kanker usus besar ini di usia berapa sih, Dok? Secara rata-rata kan memang itu dilihat usia itu antara sekitar 50 sampai 60 ya, kalau kita lihat rata-rata secara umum ya. Walaupun yang terkena kanker usus besar itu. Walaupun memang itu kita harus melihat juga, artinya setiap faktor risiko dari berbagai negara mungkin juga bisa berbeda kan, gitu. Karena dari faktor jenis-jenis makanannya, kemudian lifestyle-nya, terus kemudian genetic factor-nya. Jadi dari situ aja mungkin tiap negara bisa berbeda lah dari segi ini. Nah, kalau di kita sendiri kan memang dianggap genetic factor tuh cukup kuat gitu ya. Sehingga itu yang saya katakan bahwa kalau di kita tuh sudah pernah ada satu penelitian kayak di RSCM gitu, memang banyak sekali yang itu tumbuhnya dari polip-polip itu sendiri gitu. Sehingga itu yang kita menduga bahwa ini di kita ini kanker usus besarnya mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik gitu. Iya. Tapi ada juga ditemui tidak ada faktor genetik atau keturunan terkena juga kanker usus besar. Dan pemeriksaan yang bisa dilakukan sebelum atau misalnya sesudah terkena kanker usus besar ini pemeriksaan apa, Dok? Sebetulnya sih paling baik tetap adalah tindakan pemeriksaan endoskopi yang kalau untuk usus besar itu dikenal oleh orang awam yang namanya kolonoskopi itu sendiri gitu. Jadi kolonoskopi artinya kita meneropong usus besar, karena kolon itu dari kata usus besar, dan skopi itu kan kita melihat gitu ya, meneropong gitu istilahnya kan. Jadi itu yang artinya kenapa jadi artinya kita mencoba memasukkan alat untuk meneropong, mencari tahu gitu, melihat ada nggak satu potensi atau bahkan untuk mendiagnosa adanya kanker usus besar itu sendiri. Ya. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai metode pemeriksaan kolonoskopi untuk kasus kanker usus besar ini, Dok. Pemirsa, kami akan kembali, Health Matters akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh